warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syairil ghuril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak hadirin jamaah salat Isya wa tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kepada jajaran yayasan juga jajaran takmir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan lebih-lebih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki hari atau malam yang ke-24. Ada yang ke-24, ada yang ke-25. Mudah-mudahan walaupun tidak sama berangkatnya, insya Allah nanti nyampenya sama. Berarti kalau nyampenya sama, kita diuntungkan sehari. Nah, itu kan enaknya kan gitu Pak ya. Enaknya gitu. Hadirin jamaah salat Isya wa tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam catatan sejarah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah membaca catatan-catatan sejarah orang-orang terdahulu. Lalu pada sampai kepada salah seorang yang bernama Sam'un bin Ghazi, Sam'un al-Ghazi. Dia telah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur sampai 500 tahun. Dan umur 500 tahun yang diberikan oleh Allah ini dipergunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang yang 500 tahun ini dipergunakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Umur yang 500 tahun ini dipergunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Melihat catatan semacam itu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menangis seraya meneteskan air matanya. Kenapa Sam'un ini telah diberikan umur yang panjang oleh Allah, sementara umur umat Islam, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanya ma baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Itu pun kalau sehat. Apalagi di era-era sekarang ini kita melihat jangankan umur 60 sampai 70,
Umur 35 kadang-kadang sudah hampir remek. Sudah banyak yang remek. Sudah banyak yang sakit-sakitan. Apalagi kadang-kadang kalau cara makannya tidak teratur, olahraganya tidak teratur, itu bisa menjadikan penyakit. Apalagi tadi misalnya karena balas dendam, seharian tidak makan tidak minum, sehingga begitu mendengar suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ada kolak, diminum kolak. Ada es teler, diminum es teler. Ada es buah, diminum es buah. Ada apa lagi Pak? Ada kopi, diminum kopi. Ada makanan soto, dimakan soto, gulai, rendang. Sampai-sampai saking kekenyangan akhirnya ibadahnya jadi malas. Di dalam Islam ini memang sudah diatur bagaimana cara makan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan nanti menjadi penyakit, bahkan menjadi saudaranya setan. Panjenengan mau menjadi saudara setan? Kalau berlebih-lebihan paling tidak ibadahnya sholat tarawih agak malas-malasan. Imamnya sudah melafadzkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata apa? Jamaahnya masih sluku-sluku batok karena kekenyangan. Bahkan kadang-kadang kalau kekenyangan tidak dipakai gerak bisa menjadi penyakit. Penyakit apa namanya? Diabetes. Penyakit diabetes itu kalau sudah luar biasa itu kan bisa menjalar menjadi darah tinggi. Bisa juga darah tinggi itu bisa meningkat kepada penyakit yang tangan kirinya tidak bisa bergerak, kakinya juga tidak bisa bergerak, lidahnya juga sulit untuk berbicara. Itu penyakit apa Pak? Stroke. Oke. Berat. Penyakit stroke. Jangankan stroke, segerobak aja lo berat, apalagi stroke. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, tadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW merasa gundah gulana, sedih dan menangis seraya meneteskan air matanya, lalu datanglah malaikat Jibril membawa firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan ini ada malam-malam keutamaan, malam keistimewaan, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malam Lailatul Qadar. Siapa di antara orangnya yang pada malam itu, tepat pada malam Lailatul Qadar, sujud saat itu, maka sama dengan sujud 1000 bulan. Siapa yang ketika itu, malam itu, membaca Al-Quran tepat pada malam Lailatul Qadar, berarti sama dengan membaca Al-Quran 1000 bulan. Siapa di antara orangnya yang pada malam itu
Lailatul Qadar, qiyamul lail berarti sama dengan qiyamul lail 1000 bulan. Begitu sebaliknya, siapa di antara orangnya yang pada malam itu, malam Lailatul Qadar, melaksanakan maksiat, sama artinya dengan melaksanakan maksiat 1000 bulan. Siapa di antara orangnya yang pada malam itu masih datang ke remeng-remeng, sama dengan mendatangi remeng-remeng 1000 bulan. Siapa di antara orangnya yang pada malam itu, tepat pada malam Lailatul Qadar, ke kopi pangkon. Ada di sini yang sering ke kopi pangkon. Apalagi yang memangku atau pangkon-pangkonan, sekalipun sekali, tapi pada malam Lailatul Qadar berarti sama dengan pangkon-pangkonan selama 1000 bulan. Inilah saudara-saudara yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu, baginda Ibrahim alaihissalam membawa firman Allah, ada malam Lailatul Qadar, malam yang dimuliakan oleh Allah, yang nilainya sangat luar biasa. Para malaikat ketika itu turun ke bumi melihat umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang beribadah, menyapa umat baginda Rasulullah yang membaca Al-Quran, yang qiyamul lail. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dengan gaya nada yang indah para malaikat menyapa umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita semacam itu, tetesan air mata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai pedoman bagi kita, pedoman bagi umat Islam, sebagai petunjuk bagi umat Islam, yang senantiasa nanti akan menunjukkan kepada kita, khususnya umat Islam, ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mempedomi kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci. Kenapa kitab suci? Karena di dalamnya itu sesuai dengan fitrah. Sebagai seorang laki-laki punya fitrah, ingin mendapatkan seorang pasangan. Betul Pak? Betul Bu? Ini tidak ada ibu-ibunya di belakang. Bu, Bu, Ibu, Ibu. Mana ini jawabnya Ibu? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ibu derajatnya luar biasa dibanding sang ayah. Oleh karena itu tugas seorang ibu itu sangat luar biasa, berat Pak. Apalagi kalau puasa Ramadan. Bayangkan jam 2 bahkan setengah 3 yang namanya ibu ini sudah bangun. Kira-kira bapak-bapak setengah 3 ini sudah bangun atau masih molor Pak? Saya yakin masih molor. Bahkan saya yakin seandainya seorang ibu itu tidak bangun jam 3, kemungkinan besar bapak-bapak ini tidak sahur. Oleh karena itu berterima kasih kepada sang ibu.
Sudah berterima kasih sama ibu, Pak? Sudah? Terima kasihlah kepada sang ibu, jangan diam saja. Apalagi Idul Fitri ini sudah dekat. Jangan diam-diam pura-pura tak tahu, pura-pura tidak tahu. Kebutuhan Idul Fitri besar sekali. Apalagi saya kemarin sempat melihat betapa banyaknya di antara masjid-masjid yang sudah shopnya maju, semakin maju, jamaahnya pindah ke mall. Bahkan saya sempat melihat kemarin sholat maghrib di mall itu sampai 5 kali, 5 tahap. Saking banyaknya manusia-manusia saudara kita yang ke mall, sehingga masjidnya sepi. Inilah saudara-saudara bahwa Al-Quran karena sesuai dengan fitrahnya, fitrah seorang manusia antara laki-laki saling pasangan. Makanya jangan heran ketika dulu baginda Nabi Adam alaihissalam ketika hidup sendirian merasa gundah gulana, ya Allah, betapa indahnya seandainya aku ini kau berikan seorang teman wanita. Baru di hatinya bicara gitu Nabi Adam, tahu-tahu muncul yang namanya Ibu Hawa. Yang namanya orang laki-laki kelihatan seorang wanita yang cantik, cantiknya luar biasa, wanita yang beningnya tidak ngalai beningnya Syahrini, beningnya tidak ngalai beningnya siapa ini ya, Jupe. Beningnya tidak ngalahkan beningnya siapa penyanyi dangdut itu, Dewi Sandra. Saking beningnya, saya yakin ketika bapak-bapak melihat seorang wanita yang sebening itu, kira-kira kepingin mendekat dan kenalan enggak, Pak? Saya yakin pasti kenalan. Begitu melihat seorang wanita yang cantiknya, tahu-tahu ingin memegang. Tapi apa kata Allah? Jangan pegang dulu, jangan dipegang dulu sebelum ada maharnya. Lalu Nabi Adam bertanya kepada, ya Allah, apa mahar yang harus aku lakukan sehingga aku bisa mendapatkan seorang wanita yang cantik ini? Ternyata maharnya sholawat. Maharnya sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bunga sareng-sareng. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Anta nurun fawqa nuri. Sholawatnya nih. Jadi sholawat maharnya, walaupun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum, tapi sudah ada perintah seperti itu. Ini jadi semuanya itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ada sikap manusia di dalam Al-Quran. Sikap manusia yang di dalam Al-Quran adalah Thumma awrathnal kitab alladhina
walladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Sikap manusia terhadap Al-Quran, terhadap kitab Allah, yang pertama adalah manusia yang mendolimi dirinya sendiri, zalimul li nafsih. Manusia yang mendolimi dirinya sendiri itu ketika manusia diberikan pemahaman terhadap Al-Quran. Banyak sekali di dalam Al-Quran, dalam kandungan Al-Quran, tetapi dia, apa yang telah dilakukan itu adalah bertolak belakang dengan yang dilakukan zalim Islam. Tapi apa yang dilakukan, bulan puasa mestinya harus puasa tapi tidak puasa, punya kewajiban sholat tapi tidak sholat, punya kewajiban zakat tak pernah membayar zakat. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, diberikan pemahaman, tetapi apa yang telah dilakukan bertolak belakang. Maka orang yang seperti ini di dalam kehidupannya akan diberikan kehidupan yang sempit. Padahal dunia ini betapa indahnya, betapa luasnya, tetapi karena tidak mau memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, menzalimi dirinya sendiri, berpaling terhadap Al-Quran, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling kepada Al-Quran, fa innahu ma'isatan dhanka, maka dalam kehidupannya akan diberikan kehidupan yang sempit. Ini yang perlu kita lakukan adalah bagaimana ketika hidup kita ini bukan hidup yang sempit, senantiasa hidup kita ini tidak ada satupun masalah yang ada. Wa nahsurhum yaumal qiyamah, dan Allah akan mengumpulkan kepada mereka dalam keadaan buta. Allah akan mengumpulkan mereka-mereka yang berpaling kepada kitab Allah, kepada Al-Quran dalam keadaan buta. Lalu mereka berkata, "Ya Allah, ya Rabb, kenapa Engkau kumpulkan aku ini dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat?" Karena apa, saudara-saudara? Apa yang telah dilakukan itu adalah bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini tipe manusia yang pertama, atau sikap manusia terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah manusia yang punya sikap separuh-separuh, 50-50 bahasanya, di dalam arti bahwa kebaikan dilakukan, kejelekan pun juga dilakukan. Salat dikerjakan, zakat ditunaikan, sedekah pun juga dilakukan, qiyamul lail dilakukan, ibadah-ibadah lain dilakukan. Tetapi apa, saudara? Maksiat juga masih jalan, keremeng-remeng juga masih tetap, ke warung pangkon juga masih tetap, ke tempat-tempat maksiat, tempat perjudian masih tetap. Ini adalah orang yang setengah-setengah. Dan yang ketiga adalah sikap manusia yang sabiqum bil khairati biidznillah, yang senantiasa berlomba-lomba mencari kebaikan. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh rahmat, bulan pengampunan, bulan penuh berkah. Mari jangan kita tinggalkan, jangan kita sia-siakan. Apalagi Ramadan tinggal beberapa hari ini. Apakah kita menjamin kehidupan kita ini? Apakah ada jaminan kalau besok tuh kita masih hidup? Tentu tidak ada.
tidak ada jaminan bahwa apakah besok ini masih hidup. Lalu apa yang harus kita persiapkan adalah berlomba-lomba untuk mencari suatu kebaikan. Tingkatkan sedekah kita, tingkatkan ibadah kita, sholat kita, qiyamul lail kita, puasa-puasa sunat kita, sholat sunat kita, agar senantiasa hasilnya nanti bisa kita petik di dalam rangka untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa-doa yang sudah kita panjatkan pada bulan puasa Ramadan tahun yang lalu. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami panjang umur, sehingga bisa bertemu di bulan-bulan suci Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Tahun ini, bulan ini, kita betul-betul dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, dan kita yang berada di ini adalah merupakan manusia-manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan barangkali nanti manusia-manusia yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa, saudara-saudara? Betapa banyak di antara saudara-saudara kita kemarin yang di era pandemi ini, bukan puluhan, ratusan, bahkan jutaan, bahkan ratusan juta yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, kita yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.